Salam Lestari. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Koma, Koordinasi dan Manajemen Darurat bersama Pakis. Bersama saya Tessa Dan saya Christopher. Pada episode kali ini kita akan membicarakan hal yang super penting dan relevan banget, apalagi buat kita yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti Lampung. Benar banget tuh, sekarang kita bakalan bahas bencana yang sering terjadi di Lampung, seperti banjir, gempa bumi, bahkan angin kencang. Gak cuma penyebabnya, tapi kenapa ya Lampung menjadi daerah yang rawan bencana? Dan tentunya kita udah kedatangan narasumber yang punya banyak pengalaman di lapangan. Beliau adalah perwakilan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, Bapak Teza Negoro. Selamat datang Bapak Teza. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak sudah Ya. meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Koma kita ini. Sekarang kita mau izin kulik sedikit nih Pak tentang pekerjaan dan pengalaman Bapak bekerja di bidang ini. Gak cuma menambah pengalaman bagi kita, tapi juga bagi teman-teman yang mendengarkan. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman mengenai latar belakang Bapak di bidang kedaruratan bencana ini. Oke, selamat sore. Terima kasih kepada Christoph dan Tessa dari teman-teman Pakis FK Unila. Saya merasa sangat beruntung, bahagia, dan juga surprise ya bisa hadir dalam acara ini, khususnya dalam podcast pada sore ini. Kebetulan saya selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan BPBD Provinsi Lampung di sini mewakili Pak Kepala Badan, Pak Rusyawal. Kebetulan beliau mengagendakan saya untuk mewakili beliau hadir pada acara podcast pada sore ini. Perkenalkan, saya Tessa Negoro. Saya selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Lampung. Sudah bertugas di BPBD Provinsi Lampung hampir 2 tahun di bidang kedaruratan dan bencana. Menarik sekali ya teman-teman. Sekarang kita masuk pembahasannya. Kalau kita lihat belakangan ini Pak, beberapa wilayah Lampung kan sering dilanda banjir, angin kencang, bahkan ada laporan aktivitas gempa juga loh. Sebenarnya Pak, apa yang menyebabkan Lampung menjadi daerah yang cukup rawan bencana dan memerlukan penanganan kedaruratan yang cepat? Mungkin dari letak geografisnya Pak, atau mungkin ada pengaruh lain juga Pak? Jadi sebetulnya bencana itu siklusnya selalu berulang. Itu siklus bencana ya. Nah, kebetulan kita di Provinsi Lampung khususnya itu memang kita ada di daerah yang topografis, geografisnya itu berdekatan dan sangat rentan dengan sumber bencana. Karena kita ada di tengah di ujung Pulau Sumatera yang kebetulan berdekatan dengan Gunung Krakatau, ya. Dan selanjutnya kita memiliki patahan, yaitu patahan Sunda dan juga patahan termasuk yang baru ditemukan itu ada patahan sesar panjang namanya. Dan itu memiliki potensi yang sangat beresiko terhadap kebencanaan, khususnya di saat ini di mana kita sangat sering kali mendengar tentang potensi megatrust, dan itu sangat dekat dengan Provinsi Lampung dan Banten. Itu ya Pak, berarti kita sebagai masyarakat harus lebih waspada ya Pak terhadap setiap peringatan bencana. Jadi untuk lebih memudahkan para pendengar, jangan lupa follow Instagram dari BPPD di atas ini atau cek di website BMKG. Mungkin ada tadi aplikasi yang baru Bapak ceritakan. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, ternyata kita ada satu lagi aplikasi ya, yaitu aplikasi Inaris. Dan kebetulan Inaris ini mampu terkoneksi dengan ini smartphone, dengan handphone, dengan iPhone. Itu secara pribadi itu kita dapat melihat bahwasannya apabila terjadi bencana itu kita bisa mendapatkan report daerah rawan bencana di mana apa yang terjadi itu ada di report di Inaris. Ini info menarik ya teman-teman bagi kita semua, karena kita juga baru tahu info ini, dan dengan adanya aplikasi Inaris pasti sangat memudahkan bagi kita untuk melihat info-info tentang bencana. Betul sekali. Kita penasaran juga nih Pak, Bapak kan sebagai kepala bidang pasti sering turun ya Pak secara langsung ke lokasi bencana. Mungkin boleh ceritakan Bapak pengalaman yang paling berkesan Bapak dalam menangani kedaruratan bencana yang ada di Lampung. Oke, sebetulnya secara pribadi saya memang ada feel dari mahasiswa. Saya juga dulu alumni Unila juga.
dari Unila juga, cuman saya di Fakultas Fisik di Ilmu Pemerintahan. Memang sejak mahasiswa saya tertarik dengan hal-hal yang terlibat dengan kegiatan sosial masyarakat, khususnya pencipta alam dan juga kebencanaan. Kebetulan banyak hal-hal yang mendapatkan pengalaman yang cukup mendalam di hati saya, khususnya selama saya terlibat langsung ya dalam penanganan bencana. Salah satunya yang terjadi di Provinsi Lampung, itu beberapa kali terjadi banjir, baik itu mulai dari Lampung Barat, Lampung Timur, dan sampai dengan terakhir kemarin terjadi banjir cukup besar ya, itu terjadi di Bandar Lampung. Yang paling parah kemarin terjadi di Kecamatan Panjang ya, karena itu dari Panjang, Teluk Betung itu kalau saya tidak salah datanya ya, itu sampai dengan 11.000 lebih ya warga terdampak, dengan rendaman itu 10.000 lebih rumah terendam, dengan lebih kurang 16 kelurahan, 16 kecamatan dan 17 kelurahan yang terkena. Kita pengen tahu nih Pak, dari bencana yang sebesar itu kira-kira butuh berapa lama bagi BPBD untuk menanganinya, pernah turun sampai berapa banyak orang, dan apa akibat yang disebabkan dari bencana itu Pak? Memang dalam penanganan bencana seperti saya katakan tadi ya, siklusnya selalu berulang. Dari mulai pra bencana, saat terjadi bencana, tanggap darurat bencana, lalu pasca bencana ya. Dan itu sebetulnya yang terjadi di Bandar Lampung ini permasalahan satu, kalau di Bandar Lampung ya, itu adalah bagaimana kita melakukan normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan juga penghijauan. Nah itu yang sering kali terjadi, mengakibatkan ya terjadinya banjir, khususnya daerah perkotaan. Untuk penanganannya itu tergantung dari seberapa luas cakupan yang terendam banjir, itu berapa luas. Kemarin terjadi yang di Panjang itu kita sampai dengan 4 malam ya, 4 hari itu kita membuat dapur umum untuk membantu masyarakat, dapur umum, dan di situ banjirnya cukup lama untuk meresap kembali, untuk terurai lagi airnya, dikarenakan itu ada kerusakan lingkungan di daerah Kuala Panjang, itu ada pengurusan bukit sehingga mengakibatkan erosi tanah, sehingga saat terjadi hujan itu tidak hanya air tapi juga lumpur dan batu-batu, dan itu mengakibatkan banyak warga terdampak. Berarti dari kejadian itu bisa kita simpulin ya Pak, kalau misalnya bencana yang terjadi di Lampung itu nggak cuma dari letak geografisnya, Betul tapi sekali. Kesadaran masyarakat Betul. terhadap penghijauan, Betul. pembersihan sungai agar tidak terjadi penyumbatan yang Betul. memicu banjir itu juga menjadi berperan penting dalam penanganan bencana ini. Betul sekali. Dikarenakan sebetulnya kadangkala banjir, terus juga erosi bukit, tanah longsor, itu kadang-kadang kita baru menganggap hal itu penting saat itu sudah terjadi. Benar Pak. Dan kita menganggap itu sepele saat itu belum terjadi. Secara historis sebetulnya nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga alam. Jadi yang namanya bencana, potensi bencana itu kita tidak bisa melawan kodrat alam ya. Namun bagaimana kita berdampingan dengan bencana. Saat kita menjaga alam, pun sebaliknya efek hierarkinya alam pun akan menjaga kita. Itu karena sebetulnya bentang bumi ya, bentang alam itu sudah diciptakan oleh Tuhan itu melalui penciptaan yang sangat indah dan sangat hebat. Air itu tidak akan bisa menghantam daratan sesungguhnya, dikarenakan Tuhan sudah menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bagaimana membuat daerah buffer. Daerah buffer itu adalah hutan mangrove, ya, tanaman bakau, yang selama ini kita anggap sepele,
kita hancurkan hutan tersebut. Kenapa mungkin kita semua bisa melihat bahwasannya hampir semua daratan pantai setelah itu apa? Bukit dan gunung. Itu sudah dibuat seperti itu sedemikian rupa supaya apabila terjadi tsunami itu air tidak akan naik ke atas. Namun yang terjadi kita lihat bagaimana penghancuran bukit Kunyit, daerah pinggiran pantai, bukan bakau di Gunduli, hutan mangrove di Gunduli demi kepentingan ekonomi sesaat, mungkin seperti buat tambang udang, tambang ikan, tanpa memikirkan bagaimana keberlanjutan dan keberlangsungan daripada alam itu sendiri. Itu yang selama ini kita anggap sepele, namun halnya itu sebenarnya yang sangat prinsipil. Dan ini lemahnya kita kurang mengedukasi masyarakat, dan juga lemahnya penetapan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena hutan bakau, hutan mangrove itu menyangkut keselamatan bukan hanya hewan, tumbuhan, tapi makhluk lain yang lebih penting adalah manusia. Mungkin itu yang harus kita kembali berkolaborasi, kembali mengedukasi, kembali mengevaluasi dan melakukan pemetaan. Ternyata banyak hal yang selama ini kita anggap sepele, namun kita telah melakukan kesalahan yang besar terhadap kerusakan alam. Berarti memang dalam semua kondisi bencana itu kita memang perlu bantuan semua pihak ya Pak, dari masyarakat, ya, pemerintah, dan bahkan mulai dari diri kita sendiri Pak. Betul. Termasuk mungkin ada organisasi mahasiswa Pak. Betul. Mungkin saya ingin bertanya Pak, apa tanggapan Bapak dari Ormawa yang ikut turun dalam penanganan pendaruran bencana Pak? Seperti mulai dari sebelum bencana atau saat bencana mungkin Pak? Justru sebetulnya itu yang kita harapkan dari generasi muda ya, terutama dari Gen Z, Gen Y, ya, apalagi nih sekarang. Kalau saya kan milenial nih, Gen Alpha, kita mengharapkan karena banyak hal yang berbeda ya, karena saya dari milenial ya. Saya melihat banyak sekali pergeseran pemikiran, pergeseran batin, dan pergeseran kesadaran mahasiswa. Itu dari tahun ke tahun itu makin bergeser. Yang kita harapkan bahasanya mahasiswa itu kembali ke kitanya lagi sebagai mahasiswa. Kalian, bukan saya ngajarin ya, menjaga idealisme itu saat mahasiswa. Saat mahasiswa inilah kita bisa idealis, berbicara apapun yang dalam bentuk idealis. Karena saat kita nanti tiba fasenya limited student, baru nanti kita welcome to the real world ya. Bagaimana kita mencoba mencari penghidupan setelah mahasiswa. Nah, saya berharap organisasi-organisasi mahasiswaan, khususnya FKAN ya, yang langsung bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial, kesehatan, alam, memberikan kontribusi dan sumbangsih yang baik kepada masyarakat dan menjadi embrio, bukan hanya embrio, bagian juga menjadi mengkloning mahasiswa yang lainnya, agar mereka memiliki kesadaran yang baik terhadap bagaimana kita menjaga alam tersebut, sehingga alam ini bisa kita wariskan sampai generasi ke depan. Karena pada saatnya nanti saya akan tua, teman-teman di sini akan seperti saya, pass away saya, mungkin kalian akan begitu saya, suatu saat pun akan begitu, karena siklusnya kehidupannya seperti itu. Tapi bagaimana kita mewariskan nilai-nilai yang baik dari leluhur kita dulu, dari adat istiadat nenek moyang kita sampai ke generasi ke depan. Ini bisa jadi masukan baik kita ya Pak, sebagai bagian daripada Ormawa. Iya. Oke. Menurut Bapak sendiri, dari kami sebagai mahasiswa atau calon relawan muda, mungkin ada yang perlu diperbaiki, dipersiapkan untuk turun dalam menangani kedaulatan bencana, dan kira-kira waktu yang tepat itu kapan? Jadi sebelum kita terlibat langsung dalam penanganan tanggap darurat bencana ya, saya menyarankan dan mengharapkan teman-teman dari Ormawa itu sebelumnya melakukan pemahaman terhadap kebencanaan. Kita memiliki peta bencana ya, melakukan pemahaman, melakukan evaluasi, melakukan edukasi, dan juga melakukan kolaboratif dengan semua unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana, dalam tanggap darurat. Nah, kadang-kadang ada sebagian dari Ormawa atau masyarakat itu mau terlibat di saat terjadi tanggap darurat, tapi mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan apa. Seperti yang terjadi di saat gempa tsunami 2018, Lampung juga kena dampaknya, Banten,
Itu banyak sekali ormawa dan lintas organisasi yang ingin terlibat di situ. Namun mereka crowded. Nah, disitulah kita memerlukan komunikasi dan kolaborasi. Bahwasannya nggak bisa semua organisasi itu melakukan kegiatan menolong masyarakat, menolong warga, melakukan tanggap darurat dengan egonya masing-masing, nggak bisa. Karena kita harus satu, harus ada panduan. Disitulah kita perlunya namanya komando. Nah, komando ini sebetulnya stakeholdernya ada di BPBD. Karena BNPB, BPBD yang di provinsi itu yang berhak menyatakan ini terjadi bencana, siaga bencana, tanggap darurat itu dari BPBD. Nah, disitulah kita melakukan koordinasi sehingga yang dilakukan mahasiswa itu terstruktur, tidak 2-3 kali mengcover di satu tempat. Sementara cakupan bencana itu kan luas. Itu saya berharap teman-teman nanti ke depannya bisa mengikuti tahapan pra bencana sehingga kita di sini memiliki pemahaman dan peta bagaimana melakukan tanggap bencana, dan apabila terjadi bencana itu kita memiliki rencon, itu rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini adalah sebuah buku panduan yang kita buat dalam bentuk langkah-langkah yang kita ambil, baik itu setahun atau 5 tahun dalam persiapan menghadapi bencana. Untungnya kita punya rencon itu apa? Mau terjadi nggak terjadi bencana kita sudah siap karena kita ada renconnya. Tapi kalau kita nggak ada rencon, kita nggak tahu apa yang kita lakukan apa. Di situ teman-teman khususnya dari kemahasiswaan, kedokteran bisa melakukan sumbangsinya, baik saat terjadi bencana melakukan pemeriksaan kesehatan, ya kan, mengedukasi masyarakat supaya untuk hidup sehat seperti apa. Karena saat terjadi bencana itu yang paling dibutuhkan adalah air. Banjir itu sangat kekurangan air bersih ya, baik untuk mandi, mencuci segala macam. Dan disitulah teman-teman kedokteran bisa melakukan sumbangsi kepada masyarakat. Dan saya yakin akan masyarakat akan selalu welcome ya, apalagi bicara tentang kesehatan karena itu sangat diperlukan oleh mereka. Mungkin cukup dari saya. Berarti dari yang tadi Bapak katakan sebenarnya masyarakat itu memang perlu selain bantuan juga perlu edukasi ya Pak? Perlu edukasi. Edukasi soal seperti kedatangan bencana kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana kayak Lampung ini ya Pak? Betul. Tapi pasti semua tentu ada tantangannya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Kami ingin bertanya Pak, menurut Bapak kira-kira apa saja hambatan terbesar dalam implementasi penanganan kedarurat bencana di masyarakat? Apakah mungkin dari kurangnya logistik Pak, atau mungkin dari kerjasama masyarakatnya mungkin yang kurang juga Pak? Sudah mengcover, pemerintah Provinsi Lampung sudah mengcover itu. Namun bencana yang terjadi di Provinsi Lampung itu sangat variatif. Mulai dari Lampung Barat, Lampung Selatan, Mesuji itu banjir, tanah longsor, puting beliung, ya, lahan kekeringan, dan jangan lupa Lampung itu punya potensi likuifaksi. Mulai dari Pesawaran sampai dengan pesisir barat. Likuifaksi mungkin teman-teman pernah lihat yang terjadi di Palu saat tanah bergerak terbalik, itulah likuifaksi. Tantangan kita memang kita di sini belum memiliki klaster logistik. Sementara harusnya kita memiliki klaster logistik. Saat terjadi bencana, kita apabila sudah memiliki klaster logistik, itu penyaluran logistik itu lebih cepat dan terorganisir. Karena yang diperlukan dalam tanggap bencana yang pertama adalah logistik. Persiapan apapun tanpa logistik itu nggak akan jalan. Yang kedua memang kita memerlukan kerjasama dari semua pihak ya untuk memberikan edukasi yang lebih baik khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita membuat sekolah tanggap bencana, menanamkan nilai-nilai kebencanaan, waspada, menanamkan nilai-nilai cinta terhadap alam itu mulai dari usia dini, khusus dari sekolah dasar. Selain itu Pak, mungkin penanganan setelah bencana memang penting seperti yang teman-teman tahu. Tapi kita juga jangan lupa kalau misalnya ada penanganan sebelum bencana atau mitigasi bencana ya Pak. Ya, hingga saat ini mungkin boleh disebutkan Bapak contoh-contoh mitigasi bencana yang sudah terimplementasikan dengan baik di wilayah Lampung kita ini. Mitigasi bencana itu sudah dilakukan secara struktural dan sosial ya. Secara sosial kita sudah melakukan dan membentuk yang namanya Destana, yaitu Desa Tangguh Bencana. Juga melakukan Kantana, keluarga tangguh bencana. Juga melakukan memberikan edukasi terhadap
mahasiswa pelajar tanggap bencana. Secara struktural itu kita melakukan normalisasi sungai, pembentukan normalisasi sungai, terus itu pembuatan tanggul dan juga jalur evakuasi apabila terjadi bencana, khususnya di daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana. Kalau untuk masyarakat Bandar Lampung nih Pak, Bapak ada tips nggak Pak untuk tips praktis mungkin yang bisa kita lakukan supaya upaya pencegahan khususnya menghadapi musim yang Bapak bilang lagi hujan atau mungkin gempa yang mungkin sedang naik akhir ini Pak, yang mungkin bisa dilakukan? Banyak sih. Kalau menghadapi hujan adalah bagaimana apabila sebenarnya kalau masyarakat itu berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana menjaga kebersihan drainase lingkungan, itu sebenarnya sudah mengurangi potensi bencana banjir yang mengakibatkan kerugian yang besar. Itu sudah mengurangi. Terus juga kita bagaimana menjaga penghijauan. Saya secara pribadi, saya ini sayang sama pohon. Makanya saya di rumah saya juga banyak pohon. Karena selain membuat penghijauan, dan juga dia melakukan penyerapan air, dia juga menahan unsur hara tanah, sehingga tidak terjadi pergerakan. Di luar itu banyak sekali edukasi yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Sekalian informasi menarik yang bisa didapatkan dari Bapak Terza pada hari ini. Mungkin tadi Bapak sudah sempat menyampaikan pesan-pesan untuk sekaligus untuk anak muda ya, yang hormat tadi bahwa sebelum kita turun kita juga harus sadar diri bahwa kita itu tidak boleh asal turun teman-teman. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menangani bencananya, atau tahap-tahapan dari awal itu bagaimana, agar saat turun kita tidak bingung apa yang pertama harus dilakukan. Tapi mungkin Bapak punya pesan atau harapan singkat yang bisa disampaikan ke masyarakat, khususnya anak muda, agar lebih siaga dan sadar akan pentingnya kedaulatan bencana. Buat masyarakat Lampung khususnya, saya berharap bagaimana masyarakat mampu menjaga kebersihan, menjaga alam, dan juga melestarikan lingkungan, dan mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada generasi muda, khususnya anak-anak, sehingga apabila terjadi bencana itu tidak mencakup kerugian yang besar. Nah, untuk itu kita juga di sini banyak sekali aplikasi, baik itu dari Inaris tadi, ya, dan juga di website BPBD, website BMKG. Di situ bagaimana dilakukan edukasi bagaimana saat menghadapi bencana, banjir, gempa, sebagainya. Itu sudah ada tahapan-tahapan yang bisa kita baca, kita buka secara online. Kalau untuk generasi muda khususnya mahasiswa ya, saya selalu berharap dan selalu pengen lihat mahasiswa ini seperti yang dulu ya. Seperti mahasiswa, karena kebetulan saya angkatan 98 ya. Jadi saya berharap teman-teman itu, saya nostalgia lagi deh. Jadi pengen kayak mahasiswa dulu 98, lebih kritis, lebih edukatif, lebih kolaboratif, dan juga lebih memiliki kepekaan dan jiwa sosial. Sebagai mahasiswa saya pernah merasakan bagaimana menjaga idealisme saya sebagai mahasiswa. Dan saya berharap itu ada di generasi mahasiswa sekarang. Karena mahasiswa sekarang ini seperti losing generation, seperti missing link. Mereka nggak kritis, mereka lebih sibuk kepada hal-hal yang bersifat sebetulnya nggak begitu produktif ya. Banyak yang sibuk nongkrong-nongkrong atau mungkin apa. Dan saya berharap itu nggak ada di teman-teman lah. Karena kita nggak bisa menyamakan orang dengan orang lain ya. Tapi kita berharap bagaimana ada kepekaan sosial, ada kepekaan kemanusiaan. Bagaimana kita melihat ternyata banyak sekali hal yang belum kita lakukan, banyak sekali hal yang kita nggak tahu, dan banyak sekali hal yang sebetulnya bisa kita raih. Dan pondasi itu ada di saat kita mahasiswa. Di saat teman-teman mahasiswa terbiasa melakukan kegiatan kemanusiaan, terbiasa hatinya tergetar melihat ketidakadilan, ya, maka itu akan menjadi efek secara langsung maupun tidak akan sangat bersinggungan dengan kebiasaan kita nanti kelak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Bagaimana kita merespon melihat keadaan tersebut dengan penuh nurani. Contohnya seperti teman-teman dokteran, gak hanya komersil, tapi bagaimana menjadi dokter yang memiliki hati yang baik. Contohnya begini, saat terjadi COVID, banyak dokter nggak turun, takut mati. Tapi ada juga dokter yang turun,
salah satu yang saya kenal itu yang saya rekam, namanya Pak Dr. Imam Ghazali. Nggak ada dokter anestesi yang mau turun di saat terjadi COVID. Semua takut. Dan dia satu-satunya dokter anestesi yang turun di masa ketemu. Walaupun dengan dilepas keluarga tangis-tangisan ya, pelukan karena resiko. Tapi di situ kita lihat, ini orang punya nurani baik. Hati dokter dia baik, dengan resiko mati. Dan nggak semua dokter begitu. Dan itu saya berharap teman-teman bisa punya kepekaan seperti itu. Berarti dari obrolan bersama kita jadi paham ya Pak, bahwa kedarurat bencana itu bukan cuma tugas pemerintah atau mungkin dari BPBD saja, tapi tanggung jawab bagi kita semua sebagai lapisan masyarakat. Betul sekali. Karena tanpa kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan kita semua, baik itu pentahelix, multihelix, maka penanganan bencana seperti apapun itu tidak akan pernah berhasil secara maksimal. Baik itu mitigasi, tangkap darurat maupun prabencana maupun pasca bencana, rehab rekonstruksi. Nah, saya berharap teman-teman nanti misal dari bencana nih, itu juga bisa terlibat dari mulai pra sampai dengan pasca. Pasca itu ada namanya trauma healing. Nah, disinilah teman-teman kedokteran terlibat, teman-teman psikologi terlibat. Karena korban ini trauma. Dan banyak trauma yang bertahun-tahun. Disitulah keterlibatan teman-teman diperlukan. Bagaimana memberikan edukasi dan trauma healing kepada mereka. Banyak sekali teman-teman informasi yang bermanfaat dan gak cuma menarik kita dapatkan dari Bapak Tirza pada hari ini. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Semoga harapan kami tentunya banyak masyarakat yang sadar dan siap menghadapi bencana. Dan yang paling penting saya tangkap tadi, di saat kita bisa menjaga alam, pastinya alam juga bisa menjaga kita karena kita yang berhidup berdampingan dengan mereka. Betul. Buat kamu yang mau tahu lebih banyak, jangan lupa follow media sosial kami di bawah sini. Iya, betul. Pokoknya alam jaga kita, kita jaga alam. Closingnya dari saya satu, buat teman-teman mahasiswa, kalau itu jangan lupa tetap idealisme dijaga sampai kapanpun, sampai liang lahat kita jaga idealisme, walaupun tetap yang nama hidup ini nggak ada yang pasang surut ya, selalu ada. Fikir, zikir dan amal soleh, dan yakin usaha sampai. Sampai jumpa teman-teman. Tetap waspada, tetap peduli, dan selalu siap menghadapi bencana. Salam lestari. Thank you.